Ketika saya diundang menjadi narasumber di berbagai webinar, workshop, ataupun tingkat nasional, ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak peserta kepada saya. Pertanyaan tersebut adalah, mana AI terbaik untuk membantu penelitian dan publikasi ilmiah? Dari pengalaman saya membuat video yang membedah berbagai AI, setidaknya ada lebih dari 60 AI yang sudah saya bedah. Banyak sekali AI yang bagus, sehingga kita sulit menentukan mana AI yang terbaik. Namun bila saya diminta memilih 3 AI terbaik, maka Answer This menjadi salah satu AI yang saya masukkan dalam list 3 besar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi, channel yang membahas berbagai AI yang bermanfaat untuk bidang penelitian dan pendidikan. Kali ini mari kita bahas AI yang sering kali membuat banyak peserta webinar ataupun workshop saya terkesima. Ya, AI tersebut adalah Answer This. Untuk mengakses Answer This, teman-teman bisa mengakses link berikut. Dengan menggunakan link berikut, bagi teman-teman yang nanti ingin upgrade ke Pro atau berbayar, bisa menggunakan kupon diskon ini. Dengan menggunakan kupon diskon ini, nanti ada potongan harga ketika ingin menggunakan akun yang unlimited. Tetapi tenang teman-teman, bagi yang tidak ingin berlangganan, Answer This pun meskipun menggunakan akun gratisan itu juga sudah powerful ya. Di setiap harinya kita diberi kesempatan menggunakan Answer This secara gratis, meskipun hanya beberapa menu yang bisa kita akses. Tetapi itu juga sudah luar biasa ya, apalagi kalau berlangganan, semua menu bisa kita gunakan dan tidak ada batasan penggunaan tiap harinya. Oke, ini kakak copy, kemudian kita masuk ke browser, kemudian kita paste link tersebut. Nah setelah itu, ini merupakan tampilan depan dari Answer This. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita sign up atau membuat akun. Nah ini bisa kita klik ya, tombol ini maupun yang di bawah. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita bisa login atau sign up with Google. Ini tinggal diklik saja yang bagian bawah, kemudian tinggal kita pilih alamat email yang ingin kita daftarkan. Dan proses ini gratis ya, jadinya buat akun aja itu gratis. Nah kemudian kita pilih email yang kita gunakan. Nah nanti bagi teman-teman yang belum pernah sign up ke Answer This, bisa jadi ada beberapa formulir singkat yang perlu diisi. Sedangkan yang sudah pernah sign up ke Answer This tidak perlu mengisi formulir itu lagi dan bisa langsung menggunakan Answer This tersebut. Dan ini tampilan dari Answer This setelah kita sign up atau sudah memiliki akun dari AI ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah sebelum itu di sini bisa kita lihat ya, menunya banyak sekali. Literatur review yang pertama. Ini baik akun gratisan ataupun akun berbayar, semuanya bisa menggunakan. Kemudian di sini ada membuat diagram. Wah, keren ini. Ini ya bisa membuat diagram dari topik yang kita masukkan. Kemudian ada citation map, dia membuatkan peta yang memperlihatkan hubungan citasi. Kemudian mencari paper, membangun library, bahkan membuat dokumen. Nah, sekarang kita explore yang ini dahulu, ya, literatur review. Di sini ada prompt helper. Nah di sini kita nanti bisa terbantukan ketika ingin melakukan suatu penelitian, tetapi kita nggak tahu penelitian apa yang bagus, apa pertanyaan penelitian yang harus saya ajukan. Karena biasanya ya pada umumnya dan semua penelitian pasti berangkat dari masalah, dan masalah itu kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Answer This bisa membantu hal tersebut. Caranya kita klik prompt helper, kemudian klik to select a tool. Kemudian kita bisa pilih ini, suggest research question for. Jadinya dia akan memberikan suggest atau saran apa pertanyaan penelitian dari topik yang kita inginkan. Misalkan ya, saya ingin meneliti terkait pengaruh ya di efek. Pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa ya, karena saya terbiasa nulis di Answer This menggunakan bahasa Inggris, maka di sini saya tulis bahasa Inggris juga. The effect of problem based learning on thinking skill. Nah, misalkan saya ingin meneliti terkait ini, tapi saya bingung pertanyaan-pertanyaan penelitian apa yang berpotensi menjadi penelitian yang bagus. Kemudian saya klik create, sehingga di sini dia buatkan promptnya. Kemudian kita klik tanda loop ini. Nah di sini ada berbagai macam ya. Kita pilih yang dynamic research assistant terlebih dahulu. Minimum citationnya bisa kita fullkan, dan ini sifatnya minimum ya. Artinya dia akan mencari minimal 20 referensi, bisa lebih karena minimal, selama papernya banyak. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini database-nya bisa nanti diupdate. Kemudian jurnal quality-nya
bisa Q1 saja ya, bisa kita persempit gini, Q2, Q3, Q4 ataupun semuanya. Bahkan publication date-nya, tahun publikasi dari referensi juga bisa kita tentukan. Misalkan saya ingin membuat review 5 tahun terakhir hanya dari Q1 dan Q2 bisa. Nah, ini karena kita ingin membuat research question, maka ya sudah, kita fullkan saja ya seluruh paper dari jurnal apapun dan di tahun berapapun kita masukkan. Kemudian kita klik submit search. Nah, dia kemudian akan melakukan semacam deep search seperti ini yang terdiri dari 4 tahapan yang sistematis ini. Ini kita tunggu sebentar terlebih dahulu. Nah, ini sudah dibuatkan ya research question-nya. Jadinya ada beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Lupa kok bahasa Inggris, tenang. Ini bisa di bahasa Indonesia kan ya. Kalau menggunakan Google Chrome, di sini ada titik 3. Kemudian kita pilih translate. Lalu ini kita pilih Indonesia. Kalau belum muncul Indonesia, nanti bisa pilih titik 3 ini, pilih choose another language. Ya, ini karena kebetulan sudah ada Indonesianya, tinggal kita klik Indonesia. Maka nanti akan muncul ini berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Nah, karena saya lebih biasa bahasa Inggris, maka saya kembalikan ke English. Nah, di sini kita meminta beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan topik yang kita inginkan. Di sini, nah yang pertama ya. Dia mendefinisikan dahulu critical thinking itu keterampilan yang penting, kemudian critical thinking secara umum. Nah, ini kalau critical thinking secara umum, pertanyaannya bisa seperti ini: apakah pembelajaran berbasis masalah secara signifikan dapat meningkatkan critical thinking dibandingkan pembelajaran konvensional di berbagai disiplin dan level pendidikan? Ini contoh pertanyaan pertama yang bisa kita jadikan rumusan masalah proposal kita. Kemudian kalau kita ingin membuat ide yang lain, ini juga dia berikan what specific element of PBL, ya, apa elemen spesifik dari PBL yang berkontribusi paling tinggi terhadap perkembangan critical thinking skill siswa. Ya, kemudian ini ada penjelasannya dikit. Kemudian berapa lama durasi intervensi PBL yang dapat menghasilkan efek jangka panjang? Ya, ini dasarnya. Ya, kenapa kok memunculkan pertanyaan ini? Karena kebanyakan penelitian hanya short term effect. Dan seterusnya. Jadinya di sini kita hanya memasukkan perintah tolong buatkan research question untuk topik kita. Dia membuatkan banyak dan semua pertanyaan ini nanti bisa kita jadikan potensi penelitian kita selanjutnya. Dan di sini ini bisa kita jadikan dasar untuk mengembangkan latar belakang. Keren ya? Nah, ini banyak sekali nih. Jadinya sekarang zamannya AI ini kita dapat dengan mudah mencari berbagai penelitian, mencari berbagai ide penelitian ya. Tentunya tetap kita posisikan AI sebagai teman, jangan kemudian 100% kita pasrahkan kerja kita pada AI. Itu juga kurang etis dan melanggar integritas akademik kita. Oke, misalkan kita pilih salah satu nih ya, misalkan kita pilih ini, how does PBL affect student confidence and motivation in tackling challenging problem. Nah, ini kita copy ya. Kemudian kita ingin buat proposalnya sekarang. Kita buka lagi answer this ya. Kemudian setelah kita kembali ke tampilan depan, kita tetap menggunakan literature review. Kemudian kita pilih prompt helper, kita klik to select a tool. Di sini ada generate a research proposal on ya, bisa kita pilih ya. Kemudian kita masukkan di sini thread ya. Lalu kita klik create. Ya, kemudian kita klik ini lagi. Lalu di sini bisa structure literature review, ada dynamic research assistant, terserah ya. Misalkan kita pilih yang structure literature review. Kemudian kita submit setelah kita atur sebagian tadi, misalkan filternya, Q1, Q2 dan sebagainya kita atur. Dan ini sudah dia buatkan research proposalnya, lagi-lagi ini hanya suggestion ya. Jadinya kita jadikan saran, jangan kemudian langsung kita copy 100%, itu nggak bagus. Tetap harus kita validasi sumbernya, kita paraphrase, kita edit, modifikasi dan sebagainya. Ini sudah dia buatkan research proposalku untuk kita, ada abstraknya, ada pendahuluannya. Nah, ini referensi-referensinya. Pak, kok numbering, apakah bisa diubah menjadi nama dan tahun? Bisa. Ya, di sini ada Chicago, ini style dari referensinya, bisa kita ubah menjadi APA misalkan, American Psychological Association. Sehingga ini akan berubah seperti ini. Lagi-lagi kalau ingin ditranslate, tinggal klik ini, pilih translate. Di sini ada literatur reviewnya untuk bab 2-nya. Udah lengkap ini ya, subbab-subbabnya yang penting. Kemudian di sini ada research gap-nya dia masukkan. Research question-nya ya. Tadi yang pertama ini kita masukkan, kemudian dia pecah menjadi beberapa sub
pertanyaan tambahan yang bisa memperdalam penelitian kita. Hipotesisnya sudah dia buatkan, kemudian metodologinya, ada desainnya, ada partisipannya, ada instrumennya, dia sudah lengkap tuliskan seperti ini, apa saja instrumen yang dibutuhkan, prosedurnya, analisis datanya, kemudian timelinenya, ya, kemudian hasil yang diharapkan, kemudian ethical considerationnya, hingga pembiayaannya, ya, lalu kesimpulannya. Dan ini referensinya, ya. Di sisi kanan ini juga referensinya. Kalau ingin kita jadikan tabel view juga bisa seperti ini. Jadinya ini berbagai referensi yang digunakan, ya. Kemudian apalagi menunya, amat sangat banyak ya menunya, ya. Saya tidak akan mendemonstrasikannya semua sekarang, ya, karena biasanya saya juga mendemonstrasikan ketika saya menjadi narasumber di webinar, ya. Misalkan ya, di sini ada prompt helper, kita juga bisa meminta dia mengidentifikasi research gap di bidang kita. Kita masukkan topiknya, berbagai research gap dimunculkan, dan research gap itu lagi-lagi bisa kita jadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang mengandung novelty atau kebaruan. Kemudian di sini ada search paper, kita bisa klik. Misalkan kita ingin mencari pengaruh problem based learning, misalkan on thinking skill, lagi-lagi ini bisa kita filter. Kita cuma ingin mencari dari mana sih, ya, ini yang kualitasnya Q1 saja atau bagaimana, publication date-nya kapan, kemudian klik submit search. Nah, ini sudah didapatkan, ya. Nah, ini menariknya, kalau PDF-nya available, kita bisa chat-chatan dengan PDF, ya. Jadinya kita bisa diskusi dengan PDF tersebut. Nah, selain itu, ini bisa kita jadikan tabel view. Lalu kita ingin mengumpulkan informasi apa sih dari setiap paper ini, maka kita bisa klik extract data. Misalkan saya ingin key finding dari setiap paper tersebut, maka kita pilih key finding, kemudian add column, sehingga dia akan membantu membuatkan kolom temuan utama dari setiap paper ini. Dia ekstrak satu persatu tanpa harus kita baca manual satu persatu apa temuan utama dari setiap paper ini. Nah, ini udah muncul, ya. Secara singkat dia sampaikan, ya, apa inti temuan tersebut. Selain menggunakan menu-menu di sini, kita bisa tambahkan yang lain. Misalkan, ya, misalkan research subjek, misalkan kita ingin tahu subjek-subjek penelitian yang dilibatkan dari setiap paper, ataupun yang lain, ya, limitation, future work, kemudian metodologi, ataupun lokasi penelitian atau keterbatasan penelitian, bisa kita tambahkan apapun dengan klik ekstrak data, kemudian kita tambahkan parameter atau informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, ini sudah dia buatkan. Lagi-lagi kalau ingin ditranslate ke Indonesia, tinggal klik titik 3, pilih translate, ya. Kita kembali ke list view. Di sini pun ada PDF available. Kalau ada PDF available, kita bisa chat with PDF tersebut, sehingga kita bisa diskusi terkait isi dari PDF tersebut. Kita tanyakan, ya, kita tanyakan apa yang kita inginkan. Nah, ini misalkan, ya, kita klik saja chat with paper. Nah, sehingga kita dipindahkan ke halaman baru yang di sini ada PDF-nya. Di sisi kanan kita bisa bertanya apapun. Apa inti paper ini, bagaimana prosedurnya, bagaimana metodenya, apa keterbatasannya, apa penelitian selanjutnya yang bisa dijadikan penelitian lanjutan berdasarkan paper ini. Silahkan ditanyakan di sini. Nah, di video kali ini tidak akan saya bahas terkait hal tersebut, ya. Saya ingin membahas yang lain satu lagi, ya, untuk video kali ini. Di sini ada menu baru, yaitu menu membuat diagram, ya. Dan sebelum saya lanjut ke membuat diagram, Rabu besok akan ada launching juga fitur baru yang luar biasa dari Answer This. Nah, nanti tunggu, ya, video saya di hari Rabu tersebut. Saya akan publish fitur tersebut. Luar biasa juga, sangat luar biasa fitur baru tersebut, ya. Karena sekarang insya Allah selama Ramadan saya akan publish 2 kali, ya. Biasanya kan cuma seminggu sekali, tetapi sejak minggu lalu saya publishnya 2 kali, tiap Sabtu dan tiap Rabu. Seperti Rabu kemarin saya juga publish fitur baru dari EE yang lain, yaitu SciSpace. Nah, di sini ada diagram. Nah, di sini kita bisa masukkan topik kita. Nanti dia akan membuatkan diagram. Nah, misalkan kita ingin membuat faktor-faktor yang mempengaruhi thinking skill, ya. Kemudian bisa kita pilih beragam diagram yang menurut kita sesuai. Kemudian generate diagram. Nah, ini sudah dia buatkan, keren sekali nih, ya, diagramnya. Luar biasa, ini bisa kita download loh, ya. Bisa kita download lalu kita buka nanti. Ini bisa nanti kita jadikan untuk literatur review kita atau membuat buku. Nah, bisa menjadi diagram tambahan yang sangat menarik, ya. Jadinya ini saya minta faktor-faktor yang mempengaruhi thinking skill. Wah, dia pecah ini, ya.
Ada personal background, ada learning environment, ada mental process. Dan kalau kita ingin menggunakan diagram dalam bentuk lain, silakan dipilih yang lain. Dan teman-teman kalau ingin upgrade caranya mudah ya. Nah tadi sampai lupa saya belum memberitahu caranya upgrade. Nah ini tinggal kita klik ya, tinggal kita klik ini upgrade to pro ya. Atau di sini ada juga ada menu upgrade. Nah kemudian di sini saya sarankan langsung annually. Karena kalau monthly lumayan mahal, tapi kalau annually ya, bayarnya per tahun langsung dipotong 45% sebelum kita pakai diskon, kupon diskon. Nanti pakai kupon akan berkurang lagi. Ya, jadinya saya sangat merekomendasikan langsung langganan per tahun saja biar lebih murah. Kemudian kita scroll ke bawah, klik subscribe. Ya, kemudian nah ini. Nah, kuponnya nanti kita masukkan ke sini. Nah, nanti link ini maupun kupon ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang sudah saya pin, ya. Kemudian di sini apply kupon, kita masukkan kuponnya, kemudian apply. Nah, sehingga ini awalnya $144 langsung dipotong hampir $30. Lalu kita klik proceed to check out. Di sini kita masukkan nama kita, ya, kemudian alamat kita, kota kita. Dan paymentnya bisa pakai PayPal, bisa pakai kartu ATM ya, kartu ATM kita ataupun juga apalagi kartu kredit. Nah ini misalkan kita pilih kartu ATM, nomor ATM kita bisa dimasukkan, expired date-nya bisa dimasukkan, kemudian CVV-nya. CVV itu 3 angka di belakang kartu ATM kita. Saya sendiri nggak punya kartu kredit ya, jadinya kalau gini-gini ya pakai kartu ATM. Nah ini ya, 3 angka di belakang kartu ATM kita itu namanya CVV. Tinggal dimasukkan ke sini, nanti kita klik pay. Nah, sehingga nanti kita subscribe selama 1 tahun dengan harga yang jauh lebih murah. Oke, demikian penjelasan saya. Kita kembali lagi hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.